Yuzong, otomatis Black Dragon Form ini bakal mengganggu banget pola rotasi atau bahkan backline yang dimiliki oleh teman-teman Tigerwolf. Apalagi kalau ngomongin Yuzong, ini power hero dari Lepingkan yang bisa banget menguasai macro play dan juga flanking gamenya ketika teamfight nantinya di-create di game kita yang kedua. Ya, ada beberapa item juga yang harus jadi prioritas nanti, entah si Halberd, entah itu nanti Nicholas Afdurance. Yang jelas Estes bakal jadi gangguan utama untuk para pemain dari teman-teman RRQ juga. Begitu juga untuk Tiger Wongse, dan kita akan lihat racikan kembali lagi diberikan oleh Coach Mocha, tapi kali ini dengan Nisa yang akan turun, apakah akan memberikan suatu perbedaan. Olin Trade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olin Trade and start your epic journey to become a finance legend. Olin Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments, carriers, and Haran financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Alright, thank you Nevin and back to the game, dimana udah mulai adanya gangguan yang cukup berarti di area mid lane seperti biasa. Belum terlalu mau di press juga, tapi buat teman-teman yang di rumah yang udah kasih semangat di kolom komentar, mungkin kita para caster bakal skip. Kalian mending kasih dukungan di Halo App yang udah tertera, linknya yang dipin oleh Mimin WSL biar kita bisa langsung baca di kolom ini ya, di layar kaca kita semua. Iya, nanti langsung dimunculin, langsung dibikinin frame-nya sama Mimin WSL, langsung dibacain juga. Dan sekarang untuk Ney di area mid lane, mungkin ini akan sedikit susah dari Kaditanya, nggak bisa kasih efek surprise-nya terlalu banyak pada akhirnya karena ada tugas ya di area mid lane-nya. Dan clearing ke arah wave bisa dibilang cukup terhambat, jadi harapannya ada di seorang Nao untuk bisa ngekat ke arah wave jauh supaya RKPK juga nggak terlalu terburu-buru untuk melakukan clearing ke arah wave, apalagi mereka punya area yang besar nih sekarang dengan adanya Livy. Pick up ada di tangan dari seorang Kei dan juga Gyogoy yang bisa nge-create momentum dengan Tyrant's Rage dan juga Tyrant's Revenge. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi bisa dikombokan dengan adanya sebuah flicker nantinya. Tinggal bagaimana eksekusi dari masing-masing playernya, mengingat perebutan objektif akan segera terjadi dalam beberapa detik lagi. Alright, Tyrant Revenge nampaknya di hold terlebih dahulu karena lihat rotasi kembali mengarah ke area si bottom lane. Now masih mencari incaran, tidak mau tertrigger dengan yang resource yang dimiliki, tapi Deadly Cast dibuka begitu saja. Nisoy datang dari sebelah kiri, bakal follow up dengan damage yang diberikan, tapi lihat Ocean of the tidak Petrify mengarah ke Rezue yang terdinail. Tiga ada satu buah Hippie Space yang dia buka, dan Nao dengan jukingnya bisa menghindari satu buah Brand Extract yang dibuka one last hit. Bakal coba untuk diklaim dengan yang satu buah damage yang dikeluarkan oleh seorang Lelepikan. First blood by Halo App berhasil disecure oleh pemain-pemain dari RRQ. Nice try now, tapi sekarang untuk Gladiator Premier udah langsung dibuka juga mengincar ke area backline-nya, dan Nisai dan juga Aul lebih hati-hati nih bisa berikan damage bersama dengan adanya seorang Nisai, juga eliminasi yang cukup penting ke arah Gyogoy karena Gyogoy juga nge-trigger adanya sebuah flicker, satu spell yang mahal. Turtle sepertinya bakal dibiarkan aja oleh Tiger Wong Seren, hanya memberikan sedikit gangguan aja dari seorang Nao karena memang Nisai juga masih ada di area orange buff, terlalu lama untuk menunggu ke arah seorang Nisai, tapi berhasil diculik oleh seorang Nao. Turtle slide by Halo App untuk Tiger Wong Seren, pergerakannya bagus banget. Padahal Zui udah nge-trigger adanya satu retribution ya, jadi kerugian bertubi-tubi, dan Aul sekarang bakal coba untuk ditangkap, bisa dihindarkan lagi, dan Rogue Wave justru dibuka oleh seorang Ney, menghindari lagi damage yang masuk dari Gyogoy dan juga seorang Livy. Yes, terlihat setelah pencurian terhadap Turtle, Nao terpanis dengan damage yang diberikan oleh seorang Lelepikan. Dengan Petrify juga yang dia buka membuat Nao pun tumbang hingga dengan kali kedua di area bawah. Inisiasi untuk melakukan platingan terhadap goal shot pun digagalkan begitu saja, membuat Nisa harus mundur. Sedangkan ada satu buah serangan yang datang dari seorang Ney mengarah ke arah Gyogo yang membuat dia harus mundur karena belum cukup damage dan tidak ada follow up juga yang datang. Dan sejauh ini teamfight yang terjadi benar-benar menguntungkan satu sama lain, terlebih lagi Tiger Wong yang mendapatkan keuntungan di dua objektif. Belum hilang outer middle turret, tapi lihat sudah ada satu serangan yang terjadi di area satu buah purple buff dengan area further extract yang mengarah tepat ke area Nisonus Tumbang Free dengan retribution yang mencuri ke area satu buah objektif purple buff yang dimiliki buy one get one. Satu objektif Jawa ditukar lagi dengan ada satu buah objektif purple buff yang berhasil diamankan. Rugi bertubi-tubi untuk saat ini Tiger Wong Seng, dan mereka harus coba untuk mencari cara lagi bagaimana memaksimalkan damage nantinya dari seorang Ichel dan juga Aul untuk memberikan proteksi yang lebih maksimal lagi. Ash udah mulai ngedapetin batingannya dengan begitu banyak, dan sekarang habis punya kode karena seorang Aul membuat Aul harus mengeluarkan banyak banget blessings, dan tetap dari segi damage crossbow auto terbuka di tangan dari seorang Ash. Hilang sudah Aul untuk pertama kalinya, meskipun tadi sempat
pasti punya Purify ya. Tapi ini nggak bisa digunakan juga untuk menghindari jepitan dari seorang Zwe. Yap, satu untuk nothing menjadi salah satu keuntungan untuk teman-teman dari RG Mika yang sudah mulai memimpin juga dari angka perekonomian yang kemungkinan sudah dipegang di angka 1000. Ini mempengaruhi item harusnya yang sudah mulai dikantongi di menit keempat. Mana Hunter Strike bahkan sudah mulai diamankan oleh Lepingkan. Mobilitas dan juga penetrasi damage yang dihasilkan dari Black Dragon Form dan juga pasifnya akan merugikan teman-teman dari Tiger Wong. Tapi itu dia, dari turtle kita yang kedua juga udah mulai muncul. Bahkan sudah mulai ditarik ke daerah territorial yang dimiliki oleh Tiger Wong Sirens. Tapi nampaknya dengan adanya 5 pemain dari RG Mika, mereka bakal coba untuk mulai melakukan setup. Yogo juga udah mulai maju ke depan beserta dengan ada satu body distractions yang datang dari seorang Lepingkan. Yang perlu diperhatikan adalah posisi dari Nao yang kemungkinan besar juga bisa melakukan steal. Tapi dengan posisi Nao yang tidak mau terlalu komit, dia bakal coba lagi mundur dan turtle slain by Halo F berhasil diamankan oleh RRQ. Ya ini Nao mau nggak mau harus jadi target utama karena mereka udah mengalami kerugian di area top lane-nya, bisa diamankan oleh seorang Ichal dan masih akan zoning out. Sementara di sisi tengah juga Lele Pingkan menghadapi 4 pemain sekaligus. Wow, Tiger Wong dan sepertinya bakal coba untuk merasakan ngedapetin satu auto turret juga di area mid lane. Tapi hati-hati Zway sudah mulai hadir dan Ney berhasil memberikan satu eliminasi karena Lele Pingkan hilang sudah satu auto turret di area mid lane. Harganya mahal banget sih untuk Tiger Wong dan sekarang udah mulai bisa mengejar lagi ketertinggalan gold mereka. Dan memang ini yang harus mereka lakukan. Kalau di early nggak terlalu banyak damage yang bisa mereka kasih, oke, tuker ke arah objektif karena mereka bisa maksimalin banget untuk Uranus-nya, ngasih buying time yang lama. Dan RRQ Mika bisa dibilang cukup terpancing dengan adanya seorang Nao di area bottom lane. Yes, Petrol Tabrak yang di bawah ini udah mulai membuahkan hasil yang optimal walaupun memang tidak terlalu dominan di area sisi tim fight, tapi at least ada objektif turret yang memang ketika dengan dia Bane ini pasti metode yang bakal dibawa adalah permainan objektif untuk menghancurkan turret yang dimiliki oleh tim lawan. Tapi RRQ Mika mereka tidak tinggal diam, mereka bakal coba untuk mulai melakukan setup lagi. Ash diberikan space yang cukup luas, Nao juga tidak mau mengambil resiko karena dia tahu betul Ash tidak sendirian. Nao bakal mundur ke arah belakang tapi bakal udah ada satu buah mirroring lagi yang dilakukan oleh Tiger Wong di mana outer turret yang hilang di area top lane dia balaskan dengan adanya bottom lane turret dari RRQ yang harus tumbang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari seorang Zway. Ocean of DC dikeluarkan untuk mundur ke area belakang. Lele Pingkan berikut juga dengan adanya Zway tidak mau terlalu mengambil resiko, hanya berusaha untuk melakukan clear saja terhadap wave minion untuk mengusir mundur pemain-pemain Tiger Wong Sirens. Nah ya, ini bakal coba dipaksa mundur terlebih dahulu. RRQ Mika butuh banget yang namanya objektif ke arah turret, terutama yang di area mid nih, supaya pergerakan dari seorang Ney-nya jadinya nggak terlalu bebas. Ini salah satu bahaya dari efek surprising adanya seorang Kadita. Turtle Cap presented by Olimpiad sudah mulai muncul, setup juga udah mulai terlihat dari beberapa player yang ada, Tiger Wong Siren dan juga RRQ Mika yang nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi sebenarnya sama-sama punya power sisi ya, ada Deadly Catch, di sisi lain juga ada Harvest Band yang bisa mengusir. Tapi sayangnya karena ada zoning out yang bagus dari Yogoy, Libby dan Lele Pingkan, Turtle Flame presented by Halo F jatuh ke tangan RRQ Mika. Dan next ya kita bakal melihat ketika Lord nih, biasanya untuk menit yang ke-9 itu udah mulai bisa dilakukan perlawanan oleh Tiger Wong Serer, mengingat hero-hero mereka juga seperti seorang Ney itu udah punya damage penetrasi yang besar. Black Dragon Form langsung dibuka oleh seorang Lele Pingkan. Apakah bakal dipaksakan untuk mengejar karena seorang Ichal terlebih dahulu, tapi ternyata damage dari Ichal yang justru ngebuat Lele Pingkan agak minder nih. Karena kalau ngomongin dari segi positioning, Ichal manfaatin posisi dengan sangat baik untuk ngancurin ke arah turret, tapi lihat sudah ada satu buah hit spin dan juga Tyrant Rage yang sempat memeluk karya Nao. Tapi Moonlight Immersion segera mungkin untuk memberikan ikatan membuat Nao still survive. Tapi lihat pemberhentian belum berhenti sampai di sana di mana damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari RRQ Mika membuat Neipo itu tumbang di tangan dari area sisi Lele Pingkan itu sendiri. Dan satu untuk nothing, tidak ada pertukaran yang cukup berarti yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Tiger Wong atas hilangnya Ney yang tertinggal. Dan bahkan di sini Ichal kembali berfokus untuk melakukan clearing terhadap wave minion, berfokus lagi ke area objektif karena kalau ngomongin objektif, teman-teman dari Tiger Wong Sirens mereka unggul akan hal tersebut. Nah ya, sekarang Federal SM langsung dibuka juga karena seorang Nistoy. Deadly Catch mencoba untuk memberikan cancellation, tapi Livy juga udah langsung menutup. Untuk ngedapetin satu auto turret rasanya masih belum berhasil. Kalau kembali lagi nge-refresh ke arah fight yang tadi ada di area top lane, posisi dari seorang Ney memang harus ada di bagian belakang mulai dari menit-menit saat ini untuk bisa ngincar ke arah backline-nya. Tapi kalau misalnya dia tertangkap ya udah itu bakal menjadi satu eliminasi gratis buat RRQ Mika. Purify seperti bisa juga oleh seorang Nao menghindari Yogoy yang bisa memberikan turret range dan juga turret revenge khususnya. Begitu juga untuk Aul yang megang Purify, yaitu untuk bisa mengcounter pergerakan dari Yogoy yang bisa ngasih setup
setup supaya kalaupun teman-temannya tertangkap, ini masih ada blessing yang bisa diberikan oleh seorang Owl nantinya dengan dominance Ice yang udah dibawa juga. Ichel memegang satu Malefic Roar. Ini bahayanya akan semakin terasa lagi, apalagi ini waktunya ditunggu-tunggu juga perebutan ke arah Lord yang pertama. Apakah dengan adanya Deadly Cage di tangan dari seorang Nisoi bisa memberikan satu perlawanan dari segi objektif, atau ini akan tetap menjadi milik Archimika? We'll see, karena kalau dari segi leveling, Nisoi udah dapetin kesempatan untuk mengungguli satu level atas Zway. Ditambah lagi Zway dan juga pemain RQ lainnya tidak mau tinggal diam. Flicker dan juga ada satu buah Tyrant Rage yang digunakan masih bisa dihindari dengan ada satu buah escape tools yang dimiliki oleh seorang Nisoi. Membuat informasi penting sudah didapatkan oleh teman-teman dari Tiger Wong. Bahkan Black Dragon Form pun tertrigger untuk di-open hanya untuk mengusir mundur teman-teman dari Tiger Wong di area teritorial Lord Pit. Dan sejauh ini resource penting dari Archimika sudah mulai dibuka. Ini membuat teman-teman dari Tiger Wong sendiri memberikan diri untuk melakukan poking ke area Lord yang pertama. Tapi lihat bouncing ball karya Nao yang memberikan dan menjadi badan dari anak-anak Tiger Wong sendiri. Dan lihat backupan dari Owl yang sendiri tadi sudah mulai terpantau meresahkan, membuat teman-teman dari Tiger Wong sudah mulai cukup sustain. Dan juga pemanfaatan rumputan yang sudah dimaksimalkan oleh seorang Nei, yang membuat tim fight Archimika udah nggak lagi tenang sebetulnya. Nei sudah mulai terdeteksi dengan hadirnya Gyokoi, tapi Lord ini mulai kembali dipoking, mulai kembali dipancing sebetulnya. Tapi kedua belah jungler yang penuh akan perhitungan mereka masih belum terlalu memberikan respons lebih jauh lagi, karena kalau ngomongin landing jauh, tidak ada yang melakukan poking karya landing jauhnya. Iya, ini agak capek sih, Lordnya keriset mulu dari tadi. Belum ada yang mau coba melakukan satu inisiasi yang komit, karena mereka butuh eliminasi dulu nih kepada pemain Archimika maupun sebaliknya ke arah Tiger Wong Seren. Sekarang Zui bakal coba untuk tarik terlebih dahulu, Harvest Moon udah ada di tangannya, dan ini dia keriset lagi. Balik lagi ke tempatnya untuk Lordnya. Dan ini sebenarnya lama banget ya untuk mereka nahan di sekitar area Lord ketika udah banyak banget objektif yang muncul. Sebenarnya ada purple buff buat Archimika, ada orange buff juga dari Tiger Wong Seren dengan jarak yang cukup jauh, karena memang Lord yang pertama ini impact-nya bisa menjadi sangat besar, tapi harus perhatikan landing jauhnya juga. Yuzong dari Lepington udah terlihat di area mid lane, tapi belum akan dipaksakan oleh Tiger Wong Seren kecuali dengan adanya seorang Nao yang udah mulai melakukan distraksi di area terdepan. Ash pun masih coba untuk mencari target aja. Ini dia Lordnya udah mulai di-kill sampai ke arah setengah darah. Kalau misalnya terreset lagi, ini bisa menjadi Lord yang udah ter-enhance di atas menit yang ke-12. Dan Gyokoi sayang banget gak ada yang kode itu saat ini. Dan ini dia waktunya untuk beraksi dari Tiger Wong Seren. Gyokoi bakal jadi target utamanya, dan Nao bakal coba untuk mengincar ke arah tapi Gyokoi masih bisa melarikan diri. Habis dari seorang Zway. Zway-nya dapetin ke arah Lordnya, dan Zway juga berhasil memulangkan ke arah Nisoi. 3 pemain hilang, bahkan Nei tersisa sendirian kali ini, tumbang juga, hanya menyisakan seorang Owl. Satu counterplay dari Tiger Wong Seren dibalaskan lagi oleh Archimika. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat di awal, dan ini bagus banget karena mereka bisa ngedapetin banyak banget keuntungan. 4 untuk nothing, satu buah setup yang datang dari Gyokoi yang sebetulnya almost tidak menguntungkan Archimika, tapi dengan adanya Juke, Nao yang mengincar karya dari sisi Gyokoi yang bisa dihindari dengan area flicker di sisi Lepington yang sibuk untuk memberikan distractions di area belakang. Dengan adanya satu buah Black Dragon Form memberikan space untuk Zway berfokus ke area objective Lord yang akhirnya jatuh di tangan pemain-pemain dari Archimika. Tapi Lord yang ter-enhance tersebut ternyata belum sempat ter-enhance ya kalau nggak salah, berhasil dilakukan dan di-clear oleh teman-teman Tiger Wong. Dan bahkan di sini satu base middle turret dari Archimika dari Tiger Wong sendiri udah berhasil dihancurkan oleh Archimika. Lord bakal coba untuk berjalan, dan bahkan sudah ada satu buah Black Dragon Form juga yang dikeluarkan untuk memberikan efek mundur dari teman-teman Tiger Wong sendiri yang belum mau memberikan respons. Sedangkan Archimika mereka tahu betul bagaimana defensive mechanism yang masih cukup kuat untuk Tiger Wong sendiri atas Lord yang berhasil diamankan, sehingga mereka sudah cukup puas dengan 2 base turret saja yang berhasil mereka hancurkan. Mereka bakal mundur lagi secara teratur, tapi tidak luput dengan tidak meninggalkan satu helai monster jungle pun juga tentunya untuk seorang Nisoi yang sudah mulai terisolasi. Lihat Zway yang sudah berani untuk terus memberikan distractions dan space agar Ash dan juga yang lainnya berhasil menghancurkan karya objektif outer inner base turret yang dimiliki oleh Tiger Wong. Karena lihat Fighter Asterix dibuka begitu saja, Wave Minion bakal berfokus dengan adanya penghancuran turret yang datang dari seorang Ash dan Nei yang berusaha coba untuk mulai memberikan serangan, dan predictable harus dipunish
dengan damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari RRQ Mika. Banyak banget yang terjadi dalam beberapa menit aja ya. Tapi kita bakal bahas terlebih dahulu dari segi itemization. Nih ya, yang bisa dibilang sebenarnya udah dengan adanya Genius One dia bisa kasih penetrasi yang maksimal. Tapi masalah ketika dia masuk ini banyak efek stun ya yang dimiliki juga oleh RRQ Mika. Terus kalau melihat ke arah Livi terlihat juga penetrasi yang mungkin lebih banyak kalau kita comparein satu persatu. Untuk Arda Seni, Hanin Rajan dan juga Divine Glaive itu lebih dari cukup. Sekarang udah mulai ditangkap lagi dari seorang Kyogoi memeluk arah seorang Naonya. Sayangnya masih ada blessing yang bisa diberikan oleh seorang Aul juga. RRQ Mika gak boleh terlalu terburu-buru, mereka harus trigger ke arah Aulnya terlebih dahulu karena sekarang Aul juga udah megang Immortal nih. Ini yang bakal menjadi bahaya terbesarnya ketika Aulnya masih bisa selamat dan setidaknya ada satu damage dealer lah ke arah seorang Ichal. Makanya proteksi penuh harus diberikan kepada Ichal maupun Nisoi yang bakal punya efek sisi besar, punya defensive high ground juga yang cukup tinggi. Alright. Dan RRQ Mika, mereka bakal coba untuk nurunin tempo permainannya. Yang perlu diperhatikan adalah hingga dengan detik ini, hero penting dari RRQ Mika belum terpick off. Kyogoi dan juga Lepinkan adalah salah dua hero yang mengorbankan dirinya atas banyaknya setup yang dibentuk ya. Dengan adanya Black Dragon Form, Tyrant Reface dan juga Tyrant Range. Dan ini dia Lord Camp presented by All In Trade menandakan bahwa Lord kedua juga udah mulai muncul dengan keunggulan ekonomi. Ketimpangan dari area item yang sudah diamankan membuat Tiger Wong Seren tidak mau mengambil resiko untuk melakukan kontes. Mereka bakal coba untuk mulai hold on positions aja di zona nyamannya karena Lord juga udah mulai di poking. Ini pun sudah diketahui harusnya oleh Tiger Wong. Mereka bakal berfokus untuk melakukan clearing service tentunya terhadap 3 laning phase yang sudah mulai termanage oleh teman-teman dari RRQ Mika. Dan Lord Slain by Halu App benar adanya langsung diamankan secara cuma-cuma. Dan metode flanking ataupun memanfaatkan rumputan dari seorang Nei ini akan semakin berat lagi untuk dilakukan karena RRQ Mika pasti bakal akan aware akan hal tersebut. Ya, ini pasti bakal coba untuk maksimalin dari segi Lordnya yang udah mulai muncul dari area mid lane juga. Tanpa adanya 3 base turret, wah super minion sih udah mulai masuk semua ya satu persatu. Dan Tiger Wong Seren juga akan mencoba untuk masuk dalam waktu yang bersamaan. Jadi di area midnya bakal ditahan terlebih dahulu. Tapi hati-hati dari seorang Nenya mencoba melakukan sebuah inisiasi, bisa digagalkan. Dan Rough Whip langsung dibuka tanpa memberikan satu hasil yang maksimal. Livinya bakal langsung mengejar efek saja bisa masuk. Tapi ternyata kali ini bakal lebih prioritasin ke arah Lord yang segera masih ke area base-nya. Kyogoi mencoba menangkap ke arah seorang Nao, masih terlalu sulit, masih terlalu tebal juga. Dan Divination dari seorang Ichal mampu nge-meltdown ke arah Lordnya. Federal Asset dibuka oleh seorang Livi, tapi sayangnya ketika Lordnya udah termeltdown hanya tersisa wave ini yang harusnya masih bisa dikejar juga oleh seorang Ichal S. Setidaknya udah bisa dapetin ke arah seorang Nisoi, gak ada Deadly Catch lagi dan double kill di tangan seorang Ashe. Untuk saat ini wave ini bakal coba dipaksakan lagi masuk lebih dalam ke arah pemain dari Tiger Wong Seren. Bahkan Kyogoi memeluk 3 pemain sekaligus, gak bisa ngapa-ngapain dan RRQ Mika berhasil mensecure 2 poin penuh di match kali ini. Kemenangan tanpa balas berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika atas pertemuannya dengan tim Tiger Wong Seren yang harus bertekuk lutut. Symphony of Skill sempat ditutup tentunya kemungkinannya oleh teman-teman dari Tiger Wong untuk